my channel. Kali ini aku bakal bikin video tentang unboxing. Sebenarnya nggak bisa dibilang unboxing juga karena ini albumnya udah aku dapet lama dari tahun 2018. Dan pas aku dapet itu albumnya emang udah unsealed gitu kan, udah kebuka. Alasannya kenapa? Karena albumnya itu bertanda tangan langsung dari para member Highlight. Jadi ceritanya album ini aku dapat pas tahun 2018. Waktu itu ada event K-Content Festival. Terus di K-Content konsernya itu ada salah satu bintang tamunya itu Highlight yang hadir gitu. Jadi dan kenapa aku baru bikin videonya sekarang, karena tiba-tiba kemarin salah satu membernya yang Yosop itu baru banget selesai wamil Oktoberan 2020. Terus dia muncul di acara Korea reality show yang Mas Singer itu yang nyanyi pakai topeng gitu kan, Bumong Gawang. Terus jadi ingat aja gitu, wah aku punya nih albumnya bertanda tangan lagi gitu, tapi belum pernah diulik nih, dibahas nih, dan belum pernah dicoba buka satu-satu gitu. Jadi kali ini aku bakal bikin video tentang cerita di balik album ini juga gitu. Jadi awalnya itu kan setiap tahun sebelum ada COVID-19 itu pemerintah Korea dari KOKA, kalau nggak salah kayak konten gitu kan, adain event setiap tahunnya ada 1 bulan penuh gitu. Mereka ada festival yang isinya itu Koreaan semua. Jadi ingat tuh, sumpah mantep banget ya pokoknya. Itu biasanya antara bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November gitu, di menjelang akhir tahun gitu. Nah pas tahun 2018 itu aku ikutan kan eventnya 1 tahun itu. Waktu itu di Kokas. Terus pokoknya eventnya tuh antara di Kokas, di Lotte, di Central Park gitu biasanya, di 3 event ini, atau di GBK juga pernah kalau nggak salah. Jadi itu eventnya itu ada kayak pameran tentang beauty produknya Korea, terus K-foodnya juga ada, terus kayak anime, semua teknologi, pokoknya semua tentang Korea. Pada saat waktu itu sebulan penuh tuh kayak di pameran biasa gitulah, semua tentang Korea tuh ada di situ gitu. Nah pas tahun 2018-nya ini aku ikutan kan, maksudnya ikut daftar gitu, maksudnya terus akhirnya dapet tiketnya buat nonton konsernya, kayak konten konsernya. Pas waktu itu ada Highlight, ada Lovelyz, ada Lin, ada Snooper, ada Card, BM ada Card gitu. Terus dapet tuh tiketnya, alhamdulillah. Nah pas puncaknya itu si Highlight ini sebagai salah satu bintang tamu, maksudnya yang paling terkenal kan pada saat itu di Indonesia itu, mereka bakal bikin event buat ngasih sign album gitu, album bertanda tangan ke salah satu fans yang beruntung gitu. Nah, aku yang beruntung salah satunya. Ya Allah, alhamdulillah banget. Waktu itu drama dikit nih ceritanya pas dapat album ini. Jadi kan itu, ya Allah, aku tuh gak nyangka sama sekali. Jadi emang udah hopeless gitu, udah ya elah udah gak akan kepanggil lagi. Ini udah yang nama terakhir ini dipanggil, beneran udah terakhir dipanggil. Disebutin tuh nomornya, kita kan pakai undian gitu ya, sebutin nomornya ini. Waduh, nomor gua nih gitu kan. Wah, terus kayak teman-teman, itu nomor lo nih. Gue lari itu dari ujung panggung satu ke ujung panggung lain, karena kan waktu itu benar-benar penuh banget itu eventnya, banyak banget fansnya. Terus aku tuh lari dari ujung ke ujung gitu, karena buat naik ke panggung itu harus lewat samping kiri, sedangkan aku tuh sebelah kanan gitu. Dan itu lari-lari sampai ngos-ngosan gitu, sampai pas nyampe itu udah kayak mau didiskualifikasi, karena kan emang kalau sistem undian gitu kan kayak 3 kali dipanggil nggak naik gitu, nggak ada konfirmasi kan, emang langsung lari ke lainnya. Nah itu waktu itu udah 2 kali dipanggil, karena emang harus muternya tuh muter bukan yang tinggal jalan gitu, muter ngelewatin kerumunan. Jadi kayak
udah capek banget gitu kan. Dan untungnya pas udah nyampe deket panggung itu aku kenal nih sama MC-nya waktu itu Kak Bo Bobo Cool gitu kan. Terus wah gua gitu kan. Terus wih udah naik gitu. Akhirnya naik tuh, terus dikasih dah album ini sama membernya langsung. Waktu itu yang ke Indonesia itu cuma 4 member, karena apa namanya yang satunya leadernya si Dujun ini kan lagi wamil pas 2018, jadi cuma 4 member, yaitu Yosop, Gikwang, Junhyung sama si Dongwon gitu kan. Ya lupa dikit ini anak atuh. Jadi gitu cuman berempat. Terus ya biasa gitu, Salim high touch, Salim bener Salim gitu. Terus annyeonghaseyo gitu, jasinghaseyo, ya biasalah ngomong-ngomong sasa ngomong Korea. Terus yang paling diingat itu ada momen spesial sama si Yosop, karena emang pas ngelihat itu tuh ya Allah gila nih anak, ini opah kagak berubah dari zaman dulu. Kan ceritanya aku udah tahu mereka dari zaman mereka baru debut, masih berenam, masih ada Jang Hyunsong. Wah, Hyunsong juga baru comeback nih kemarin. Jadi mereka kan dulunya berenam nih pas lagi masih namanya masih Beast gitu kan, di Cube gitu segala macam. Dulu si Hyunsong dia mau jadi anggota Big Bang gak jadi, terus debut sama mereka jadi Beast gitu segala macam. Terus mukanya tuh nggak berubah sama sekali. Terus kayak kan emang sebelumnya aku udah nyiapin gitu beberapa kata-kata kalau ketemu mereka, cuman itu spontanitas banget pas ketemu. Aku bilang ke dia, nggak berubah, nggak menua gitu. Terus dia kayak ketawa, sampai di sampingnya kan si Dongwon, terus nanya ngomong apa nih, ngomong gue nggak berubah nggak tua. Terus dia ketawa sendiri gitu tuh, kayak ya bentuk di notice nggak sih gitu kan. Terus kayak intinya itulah nggak bisa dilupain. Jadi nanti di akhirnya bakal aku masukin mungkin videonya gitu kan, karena pas event itu tuh alhamdulillahnya banyak kenalan teman-teman yang videoin fancam. Terus apa namanya ya, kena gitu, maksudnya kesorot momennya pas aku naik ke panggung, pas aku dapet album ini dari membernya langsung gitu. So udah ceritanya, langsung kita mulai buat buka albumnya. Ini albumnya kayak apa? Ini depannya ini ada tanda tangan para membernya ya, ini udah tumpang tindih. Ini udah mulai kayak samar-samar gitu karena emang permanen sih, cuman lama-lama kan mudar juga gitu. Sayang banget, ini sumpah satu-satunya album bertanda tangan deh kalau nggak salah sampai sekarang. Enggak, kan Six juga ada si IX. Oh ya, jadi ini album bertanda tangan yang pertama gitu yang aku dapat, dan ini excited banget pas dapet ini. Jadi langsung aja kita buka ini. Oke, tara, depannya gini nih, ada CD-nya ya. Ini tuh album anniversary mereka yang ke-8, pas 2018 anniversary ke-8 gitu kan, emang angka 8 lagi spesial waktu itu. Terus ini ada kartunya, highlight celebrate. Anniversary ke-8. Ini dari aku membernya dapat si Jonjong. Terus ada ini ada postcard gitu. Oke. Ini ada kata-katanya. Ini jujur aku belum pernah ngulik sampai ke dalam albumnya karena masih sayang-sayang gitu. Terus ini ada ucapannya gitu. Aku bacain dikit. Aku artiin arti kasar aja ya, maksudnya bukan, karena aku kan masih belajar juga Korea, jadi intinya highlight gitu. Ini Junhyung, wah kali ini udah tahun ke-8 nih kita pertama kali ketemu. Aduh. Terus sebenarnya di album Celebrate ini tuh pengen banyak ngomong pakai lagunya gitu, tapi cuman ada beberapa ya. Semoga kalian suka gitu. Terus wah, ini pokoknya intinya lewat lagu ini semoga kalian suka, semoga tersampaikan apa yang pengen aku omongin gitu. Terima kasih udah ngedukung, terima kasih udah selalu menemani kita semua highlight gitu kan di masa depan. Apurodo gitu kan, Apurodo. Semoga tetap bisa bareng-bareng lagi ya, semoga tetap kuat ya. Hyungan 해주시는 oke. Semoga tetap saling mendukung satu sama lain ya. Semoga tahun ini semua yang diinginkan akan tercapai.
sarangeo gitu, intinya begitu, ucapan selamat. Tapi ini ada sedih-sedihnya sih ya si Junyoung, karena ada abis banget, pas banget setelah dari Indonesia kan memutuskan untuk keluar dari Highlight segala macam. Terus ya sampai sekarang sih kayaknya aku belum tahu lagi kabarnya gimana, tapi doain aja semoga tetap sehat, dan siapa tahu nanti suatu saat nongol lagi, kita nggak tahu. Karena dia tuh kalau nggak salah ya, dia tuh nggak sepenuhnya jadi tersangkanya atau segala macam kan, dia cuman tahu tapi nggak diem gitu. Sebenarnya diam itu merupakan kejahatan juga, cuman ya bentuk refleksi dia dia akhirnya mundur dari Highlight gitu segala macam. Cuman sayang banget sih karena lagu-lagunya bagus, dan dia kan salah satu penulis lagunya, si komposernya di Highlight. Cuman ya kayaknya Highlight ini udah bisa jalan sendiri-sendiri lah, karena emang membernya udah solo semua. Karena ya jangan ditanya udah berapa tahun ini, karena emang udah lama juga. Oke, so next ini ada fotobooknya, kita cek photocardnya siapa ya, lupa. Photocardnya kayaknya aku udah pernah lihat, tapi photocardnya nanti ya aku tunjukin di akhir. Kan biasanya kalau photocard gitu di akhir kan ya. Jadi isinya albumnya tuh begini doang sih, gini-gini. Terus ini photobooknya, kita buka satu-satu, kita lihat foto-fotonya kayak apa. Temanya seingat aku tuh kayak, oh iya benar, ini kan kayak ulang tahun gitu, anniversary, ulang tahun, iya bener. Tuh balon-balon gitu, unyu. Lucu banget ini berlima. Sebenarnya pas aku pertama kali nonton Beast waktu itu tuh sukanya tuh sama siapa ya dulu ya sukanya sama Gikwang, tapi enggak sih, Dongwon, Dujun semuanya suka. Cuman waktu itu si Gikwang itu kan dia ngedance, main dancer, terus dance-nya cakep banget. Tapi buset, lupa. Pertama kali itu aku suka sama suaranya si Hyunsung, Jang Hyunsung, nggak bisa diganggu gugat. Itu aku pertama kali suka sama dia. Terus tiba-tiba kan dia ada skandal apa segala macam, karena emang dia pertama kali denger My Girl itu suaranya ngena banget. Terus kayak siapa nih gini-gini segala macam. Terus dia join Troublemaker apa segala macam, tapi kena skandal apa, terus sekarang keluar dari Highlight gitu. Nah sebenarnya setelah si Hyunsung ini sukanya sama si Gikwang, karena Gikwang waktu itu ngedance-nya keren banget kan. Terus pas Yosop ngeluarin si Kafein, pindah ke Yosop. Terus si Junyoung juga dulu sempat ternyata ada duetnya sama Jina, yang Jina nggak tahu kabarnya di mana. Itu bagus juga gitu. Tuh Gikwang tuh ucul banget tuh Gikwang. Tuh ini leadernya ini Dijun. Ini juga dia sekarang sibuk jadi aktor gitu kan, ngedrama mulu. Tuh cakep leadernya, suaranya juga bagus, jujur. Ini sebenarnya Junyoung itu Junyoung memegang peran penting di Beast, karena di Highlight, karena dia sebagai penulis lagunya gitu kan, dan desainnya juga sih sebenarnya, karena dia keluar gitu segala macam, karena emang kasusnya berat sih, karena di Korea ya tahu sendiri Knet gimana gitu. Next tuh ini anak nggak menua sama sekali kan, mukanya tuh gitu baik, kecil banget lagi mukanya. Kemarin juga pas di Bumen Gawang juga dibahas itu, mukanya kecil banget, kayak ketutup sama tangan gitu pas tangannya naik tuh. Kyo, Anjon kyo, kecil, rambutnya begitu lagi. Nah ini maknanya, ini maknanya, tapi tidak seperti makne, karena kebanyakan begitu sih ya, pawakannya kayak gede gitu kan. Makne dia juga udah pernah ngeluarin album solonya, dan lagunya bagus-bagus, jujur lagunya bagus-bagus. Lagu-lagu mereka tuh bagus-bagus guys. Kalau misalkan kalian belum tahu Highlight kayak apa, Beast kayak apa, cari dah pokoknya dari member-membernya, dari lagu-lagunya tuh enak semuanya. Dari yang zaman-zaman dulu, Mystery, Fiction, apa segala macam, Fact, oh my god, that song is really good. Fact keren banget itu. Dulu tuh ada video-video praktisnya keren banget, sumpah. Serius, pas zaman aku SMA tuh aku kerjaannya nontonin video dance practice mereka mulu. Si dancernya siapa sih,
Pix siapa gitu, lupa pokoknya iya, yang terus ada yang dancer cewek yang keren banget sumpah, itu jadi nostalgia kan. Terus Nicky Kwang, Jasing Gesem, Dujun itu kayak panggilan fans gitu, karena dia tuh bikin dujun, bikin dugun gitu, makanya dipanggilnya dujun. Kadang ada beberapa yang manggil begitu. Junyong. Sedih kalau ngeliat ya. Oke, ini mereka bareng lagi. Intinya konsepnya sih ini kayak ya anniversary gitu, ada yang resminya pakai jas, ini tadi udah semi casual gitu kan. Tuh member-membernya ya. Sumpah ini mereka kayak nggak menua sama sekali, udah lama banget. Kuang juga nungguin mereka comeback lagi nih. Bentar lagi, semoga kayak bareng-bareng gitu. Tapi kalaupun solo mereka udah jadi juga sih solo, nggak apa-apa lah. Yosop, mungkin ada yang beberapa tahu yang lagunya Yosop Kafein itu cakep banget, It's like a coffee gitu. Lagu mereka tuh enak didengerin buat pas lagi hujan gitu, pas mau tidur. Tapi bangun tidur juga enak sih lagu-lagunya. Maaf, kasar banget ya buka albumnya. Ya intinya beginilah. Tuh, unyu nih anak. Oke, next. Ribbon juga itu lagunya pokoknya bagus-bagus semua, dan mereka itu music videonya, MV-nya itu juga bagus-bagus semua guys. Jadi kalau mau kepoin nggak apa-apa, nggak ada telat-telatnya gitu. Mungkin karena udah bosen sama konsep yang idol baru sekarang, bisa flashback ke idol lama gitu. Ini salah satunya rekomendasi aku tuh ada Highlight. Oke, itu segitu. Terus di ujungnya nih ada biasa lirik-liriknya segala macam. Oke, credit celebrate. Terus yang terakhir tadi yang aku belum tunjukin itu ada photocardnya ya. Photocardnya bentuk photocard zaman dulu ya, zaman dulu ya Allah, nggak zaman dulu amat ya, 2018. Ini bentuknya begini. Jadi aku dapetnya si Dongwon. Tada, 잘생겼어. kecil. Tuh, cakep juga sih maknanya. Terus belakangnya ada tulisannya gini. Ada tanda tangan, biasalah sign gitu. Cuman tipe-tipe photocardnya nih masih kayak lebih gede dari photocard yang sekarang sih. Cuman ya cakep sih bentukannya, cakep gitu. Intinya gitu. So, ini dia album yang aku dapet pas event dari K-Content Festival, K-Concert. Terima kasih buat Korea, pokoknya pemerintahan Korea yang udah ngadain eventnya waktu itu. Dan akhirnya aku bisa dapet sign untuk album bertanda tangan dari member Highlight. Ini album pertama yang bertanda tangan membernya langsung, dan aku dapet langsung dari membernya langsung. Waduh, mantep gak tuh? Jadi ya begitulah intinya. Dan untuk semua member Highlight, semoga sehat-sehat terus di Korea gitu kan. Ditunggu comebacknya, dan semoga bisa ketemu lagi suatu saat nanti gitu. Kamsahamnida. Sekian buat kali ini. Annyeong. 기억해 부디 날 잊지 마. 기억해 그 모든 추억들. 보고 싶단 말 너에게 들리지가 않고